kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak putus-putusnya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tidak pernah putus nikmatnya kepada kita semua selama kita hidup di atas dunia ini. Allah lah yang menanggung rezeki kita. Bahkan semua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah semua yang mengurusnya, menjaganya, memeliharanya, dan menanggung rezekinya. Dalam salah satu ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu pun binatang melata yang di bumi ini, yang ada di bumi ini, melainkan Allah lah yang menanggung rezekinya. Jamaah subuh yang mulia, salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Orang beriman dan beramal saleh, orang yang taat beribadah, nikmat Allah bukan hanya diberikan di dunia, tapi berlanjut di alam kubur, berlanjut sampai di alam akhirat, yaitu diberikan nikmat yang kekal abadi di dalam surganya. Sebaliknya orang yang jauh dari agama hanya diberi nikmat di dunia dan mendapat siksa di akhirat. Nah, itu bedanya. Jamaah subuh yang mulia, materi kultum yang diamanahkan kepada saya adalah antara zakat dan riba. Ini materinya sangat bagus. Cuma yang jadi masalah bagaimana pembahasannya. Saya salut dengan penyusun materi ini. Satu judul antara zakat dan riba yang tidak pernah akan ketemu. Materi yang bertolak belakang. Materi yang sangat berjauhan antara langit dan bumi. Di akhirat antara surga dan neraka. Tidak pernah akan ketemu. Kamatongi jiknik namanya. Zakat dan riba tidak bisa menyatu. Orang yang taat berzakat senantiasa hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melakukan praktek riba jauh dari berkah Allah. Orang yang taat membalas zakat adalah orang yang suci, bersih. Sedangkan orang yang melakukan praktek riba, orangnya kotor dan menjijikkan. Orang yang taat membayar zakat, kalau mati nanti dan dimandikan, cepat bersih. Sedangkan orang yang melakukan praktek riba sampai mati, tidak akan bertobat, walaupun dimandikan 3 air sungai, beberapa buah sabun dihabiskan, itu tidak bisa bersih. Karena orang yang melakukan praktek riba, hidupnya kotor, makanannya kotor, dagingnya kotor, darahnya kotor. Oleh sebab itu orang yang melakukan riba
ibadahnya tidak pernah akan diterima. Walaupun dia sudah haji. Orang yang tak membayar zakat beruntun di dunia, beruntun di akhirat. Orang yang melakukan praktek riba rugi di dunia, celaka di akhirat. Makanya tadi saya katakan ini materi tidak pernah ketemu, bertolak belakang. Seperti air dengan minyak. Orang yang taat membayar zakat seperti lebah yang banyak manfaatnya kepada manusia. Sedangkan orang yang melakukan praktek riba seperti lalat yang membawa penyakit terhadap sesama manusia. Zakat memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sedangkan riba adalah merusak perekonomian. Zakat mempererat persaudaraan, menciptakan kesejahteraan, sesuatu yang tidak perlu dikembalikan kepada yang memberi zakat. Tetapi riba merusak perekonomian, membuat orang yang diberi riba dan pemberi riba itu tercekik, baik yang memberi riba, yang menerima riba, yang makan riba, yang menulis riba, yang menjadi saksi tentang riba. Semua itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Riba sesuatu yang harus dikembalikan dengan pengembalian yang lebih banyak, lama-lama berlipat ganda. Ada orang melakukan pinjaman dengan riba, katanya ini sesuatu yang terpaksa. Baji anjo kania antolong ki, sita banta parallu, dari mana do ya bunga niambak ji, daripada tina sarki. Nah kana poso mak boya nu halala natina, dari nu haram mami. Sampai-sampai diberikan suatu persyaratan. Ya ini anjo cari tanah, tuh kalau busambi rasa. Nah karena daripada tina ni tatai, karena kan anjo patan nabi rasa, kan dikani wajib puing. Nah kan anjo dengaji, menurut anjo cari tanya, ini aja nih berasaku gang, ingka berasat tianang, ner konginrang, nampak nu tianang memang aneh. Kuperkirakan itu naninrang anjo ribalan nu mana, harus nu potirang anak nah, kan nu tianang memang nuinrang. Punna sallo tanu potirang, acuci puing. Jadi bayar kinjo anak nasigan cucunna. Si pikulu ininrang, mana ke si pikulu, acucu pen si pikulu. Ini namanya mencekik, harus dikembalikan 3 pikul. Tapi niatnya tu cara de, nakal litongin jo, tau penrang ada tiana. Acucu mi pun natina na putirang. Yang dengan patan na biras angapan tu natina na putirang itu gang biras kan, na cucu mo poin. Nakana ki pamopurang, anjo birasatta tunna mana mate mana ki. Jari mate njonron na mate tong anak na jari apa lagu potiran na mate asing. Jamaah subuh yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli itu walaupun banyak keuntungannya tetap halal. Al-Baqarah 275. Wa halallahu al-bai'a
wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu walaupun 1 rupiah kelebihannya, itu tetap haram. Bahkan pernah saya membaca hadis, makan 1 rupiah dari riba, dan jelas-jelas itu riba, lebih besar dosanya daripada 33 kali perbuatan zina. Bayangkan, jamaah melakukan praktek zina. Karena riba 1 rupiah lebih besar dosanya. Saking besarnya dosanya itu riba. Menurut hadis Nabi, riba itu, orang yang melakukan praktek riba akan dikenai 73 dosa besar. Bayangkan, 73 dosa besar. Dan yang paling ringan di antara 73 itu adalah sama dengan seorang anak mengawini ibunya sendiri. Itu yang paling ringan. Kadang itu ada orang melakukan praktek riba di ceramai. Adun dinau, amat tipoin bebena. Tapi tendanya napa mari. Saya pernah membawakan materi tentang riba. Di sekitar tempat itu ada orang yang melakukan praktek riba. Dan saya dengar sampai sekarang masih melakukan praktek riba. Siapa yang punya usaha dengan melakukan praktek riba, cepat atau lambat usahanya itu pasti hancur. Pasti dia bangkrut, karena riba itu sesuatu yang tidak membawa berkah. Sedangkan zakat itu artinya berkah, berkembang, suci, bersih. Pengusaha yang taat membayar zakat, insya Allah usahanya akan berkembang. Yang terakhir, ada 4 golongan manusia yang akan masuk surga. 1, orang yang beribadah kepada Allah, taat beribadah kepada Allah dan tidak musyrik. Yang kedua, orang yang salatnya rutin sudah 5 kali sehari semalam dan dia lakukan dengan berjamaah. Dan golongan yang ketiga yang akan masuk surga, orang yang taat membayar zakat. Dan golongan yang keempat yang akan masuk surga adalah orang yang persaudaraannya kuat. Tidak ada bombe-bombena. Dengar ibu-ibu, tidak ada bombe-bombena. Itu orang yang akan masuk surga. Dan di hadis lain, ada 4 golongan manusia yang tidak bisa masuk surga. Tidak bisa masuk surga. Yang pertama, peminum ballo. Siapa yang suka minum ballo, ya segera berhenti. Orang yang minum ballo tidak diterima salatnya. Siapa yang mengkonsumsi minuman yang haram seteguk, 40 hari 40 malam tidak diterima salatnya. Si tago. Jadi mula talu cergeng, terus kita terima ibadah. Yang kedua yang tidak bisa masuk surga adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kan Allah mengatakan itu bahwa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya nanti bisa masuk surga kalau gajah bisa masuk di lubang jarum. Golongan yang ketiga yang tidak bisa masuk surga, orang yang makan harta anak yatim. Malah dia mengatakan nanti saya menjaga kamu. Dia mengeribala mantang. Dalam hatinya supaya saya bisa makan hartamu. Ini juga tidak bisa masuk surga. Dan golongan manusia yang keempat yang tidak bisa masuk surga adalah orang yang melakukan praktek riba. Orang yang memakan riba. Semoga kalau masih ada yang melakukan praktek riba, mendengar ceramah saya ini, apakah di luar sana,
Semoga Allah memberikan hidayah dan segera berhenti melakukan praktek riba. Semoga kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.